yaitu man jahilal asla lam yusbibil far'a abada. Siapa saja yang tidak mengetahui atau yang bodoh, itu tidak mengetahui dasar, lam yusbibil far'a abada, maka ia tidak akan pernah bisa menguasai, tidak akan bisa memahami dengan sebenar-benarnya tentang cabang selama-lamanya. Nah, begitu pentingnya ilmu usul atau dasar-dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Fa ba'du, ayyuhal mustami'una al-a'izza wa ikhwani al-kurama, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita melanjutkan pembahasan pembelajaran bersama kita dalam bidang ushul fiqh. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca, mempelajari, memahami kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah-kaidah umum fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-qa'idatu tsalitsatu, kaidah yang ketiga. Ma yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la yushtaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a darra. Ma yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la yushtaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a darra. Oke. Segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk mengungkapkan secara global, secara umum, dan tidak dipersyaratkan untuk menentukannya, untuk mengungkapkan secara terperinci, gitu. Ketika ia diungkapkan secara terperinci, kemudian keliru, penentuan perinciannya itu keliru, maka itu berbahaya. Artinya rusak aktivitas ibadah itu. Oke. Oleh karenanya kalau memang hanya di sebuah aktivitas ibadah hanya dipersyaratkan untuk mengungkapkan secara umum, secara global, ya sudah, nggak usah diperinci-perinci begitu. Karena kalau diperinci keliru, ya salah gitu. Dan ini bisa menjadi patokan atau ya kaidah begitu, jadi adagium juga gitu, bahwa yang seharusnya dilakukan secara umum ya sudah gitu, nggak usah diperinci-perinci. Al-amthilatu, contoh-contohnya, minha al-khata'u fi ta'yini makanis salati. Contoh kekeliruan, kesalahan di dalam menentukan tempat sholat, tempat di mana seseorang itu sholat, pelaku sholatnya. Falau nawa sholatadz zuhri, falau nawa sholatadz zuhri fi Misra wa kana fi Makkata lam tabtul salatuhu
li'anna niyata maujudatun. Wa ta'yinul makani laisa lahu irtibatun biniyatis salati jumlatan wala tafsilan. Oh maaf, ini keliru contoh, pantesan agak membingungkan. Oke, al-amthilatu. Oke, contoh-contohnya sekarang. Al-amthilatu, contoh-contoh. Minha nawal iqtida'a bi Zaidin fabana amran lam yasihhu. Oke, jika seseorang berniat salat makmum, ini salat jamaah, jika seseorang berniat mengikuti atau bermakmum kepada Pak Zaid, jadi dia menentukan bermakmum kepada Pak Zaid. Fabana amron, padahal nyatanya yang ada di lapangan adalah imamnya itu Pak Amr. Lam yasiha. Nah yang begini ini tidak sah. Bermakmumnya, jamaahnya tidak sah. Lam yasihu iqtida'uhu. Oke, maaf lanjutannya. Ya, bermakmumnya atau mengikutinya itu yang tidak sah. Bermakmum. Kenapa? Li'annahu yunafil iqtida'a bi amrin. Oke. Karena dia, pelaku jamaah tadi, makmum tadi, tidak menentukan bermakmum kepada Pak Amr. Oke. Wa biniyatihi al-iqtida'a bi Zaidin. Sementara niatnya, penentuan di dalam niatnya adalah mengikuti atau bermakmum kepada Pak Zaid. Oke, nah, fakana muqtadiyan bi amrin bilan niyati wa fil jama'ati la yushtaratu. Oke, fakana muqtadiyan bi amrin bilan niyati wa fil jama'ati la yushtaratu ta'yinul imami wa innama yushtaratu fiha niyatul jama'ati la ghaira. Oke. Kemudian yang begini, si pelaku makmum tadi, sang makmum tadi, ini senyatanya adalah bermakmum kepada Pak Amr, bukan Pak Zaid. Dan itu tanpa meniatkan bermakmum kepada Pak Amr. Oke. Dan yang terjadi adalah niatnya tadi makmum kepada Pak Zaid. Dan itu keliru, maka tidak sah. Tidak sah jamaahnya. Oke. Wa fil jama'ati la yushtaratu ta'yinul imami wa innama yushtaratu fiha niyatul jama'ati la ghaira. Nah, sementara yang seharusnya di dalam salat berjamaah itu tidak dipersyaratkan menentukan bermakmum kepada siapanya. Tapi yang dipersyaratkan adalah niat bermakmum atau berjamaah. Itu saja. Gitu. Oke. Mudah-mudahan menambah pemahaman, kepahaman, dan atau menguatkan kepahaman atau pemahaman kita. Contoh yang lain.
Minha nawas salata ala Bakrin fabana Khalidan au ala rajulin fabana imra'atan au ak sahu. Oke. Lam tasihha. Wa fi salatin la yushtaratu ta'yinul mayyiti. Oke, wa takfi fiha niyatus salati 'alal mayyiti faqat. Oke. Contoh yang kedua ini adalah jika seseorang mensalatkan jenazah, mayit, jenazah, itu disebutkan berniat mensalati jenazah si Bakar atau Pak Bakar. Fabana Khalidan. Sementara yang ada, yang nyata di lapangan ternyata itu adalah jenazah dari Pak Khalid. Atau meniatkan salat jenazah untuk seorang laki-laki. Padahal nyatanya yang ada disalatkan itu adalah mayit perempuan, jenazah perempuan. Atau sebaliknya. Maka yang demikian tidaklah sah. Nah itu. Wa fi salatin la yushtaratu ta'yinul mayyiti. Oke. Sementara di dalam salat jenazah itu tidak dipersyaratkan untuk menentukan mayit siapanya, jenazah siapanya. Tapi wa takfi fiha niyatus salati 'alal mayyiti faqat. Tapi yang dipersyaratkan hanyalah meniatkan salat untuk jenazah. Gitu saja, bukan jenazah si A, si B, si C gitu. Tapi kalau mau disebutkan, ya tidak masalah. Yang penting penyebutannya, penentuannya itu benar gitu. Kalau mayitnya atau jenazahnya adalah Pak Jono, ya kita sebut Pak Jono. Ditambah bin siapa yang sesuai dengan nyatanya, itu ya tidak masalah. Lebih rinci, tapi itu tidak dipersyaratkan. Nah, hati-hati karena tidak dipersyaratkan dan itu keliru penentuan, maka itu tidak sah gitu. Yang dipersyaratkan kembali hanyalah niat untuk mensalatkan jenazah, itu saja. Oke. Contoh berikutnya, minha man shalla ala mauta wa fi hadhihi salati la yajibu ta'yinu adadihim. Falau i'taqadahum asyratan fabanu aktsara a'ada salata 'alal jami'i li'anna fihim man lam yusalla alaihi wa huwa ghairu muayyanin. Nah, ini juga penting. Ya, semuanya penting. Tapi yang sering terjadi kita betul-betul harus ingat, karena di lapangan nanti bisa lupa, bisa karena banyak orang atau kondisi yang hiruk pikuk begitu, jadi tidak fokus. Contoh berikutnya adalah seseorang yang mensalatkan jenazah yang banyak. Oke. Di sini tidaklah dipersyaratkan, tidaklah diwajibkan untuk menentukan jumlah jenazahnya. Nah, maka jika kita atau orang tadi menentukan jumlah jenazah dan itu tidak tepat atau keliru, maka itu tidak sah. Oke, contoh berikutnya adalah minha man shalla ala mauta wa fi hadhihi salati la yajibu ta'yinu adadihim. Oke, contoh seseorang yang mensalatkan jenazah, rombongan jenazah gitu. Kemudian salat
atau mensalatkan jenazah yang jumlahnya banyak, itu tidak dipersyaratkan untuk menentukan jumlahnya. Berapa jumlahnya tidak harus. Kemudian, falau i'taqadahum asyratan fabanu aktsara a'ada salata 'alal jami'i li'anna fihim man lam yusalla 'alaihi wa huwa ghairu muayyanin. Oke. Sementara kalau orang yang mensalatkan itu meniatkan untuk mensalati jenazah sebanyak 10 orang misalkan, sementara yang nyata adanya adalah jumlah jenazahnya 12 orang. Nah, maka itu baiknya diulangi dengan niat mensalatkan seluruh jenazah yang ada. Alal jami'i. Jadi tidak harus menyebutkan berapa jumlahnya, begitu. Kenapa harus diulangi? Karena ada 2 orang jenazah tadi yang belum ditentukan, begitu. Karena seluruhnya kan 12, contohnya begitu. Sementara musolli atau orang yang mensalatkan tadi menyebutkan, menentukan, mensalatkan 10 jenazah saja, begitu. Maka yang 2 kan belum disalatkan, logikanya begitu. Nah, maka hal begini ini baiknya salat diulang dan diniatkan untuk mensalatkan keseluruhan jenazah yang ada. Oke. Contoh yang lainnya lagi adalah minha la yushtaratu ta'yinu adadir raka'ati falau nawadzahira khamsan aw thalathan lam yasihha. Oh, ini zuhra, ini bukan zahira. Oke. Contohnya adalah bahwa penentuan jumlah rakaat di dalam salat apapun begitu, utamanya mafruḍah, salat yang fardu, itu tidak diharuskan menentukan jumlah rakaat. Tapi kalau mau menentukan, ya malah bagus. Tapi dengan catatan penentuannya itu benar. Misalkan maghrib, ya 3 rakaat. Isya 4 rakaat dan lain-lain. Nah, di sini dicontohkan jika seseorang berniat salat zuhur itu dengan menyebutkan, menentukan jumlah rakaat adalah 5 atau 3 atau 2 barangkali, maka itu tidak sah. Nah, begitu. Kalau niat salat zuhur kemudian mau dilanjutkan penentuan jumlah rakaat, maka arba'a raka'atin, 4 rakaat. Subuh misalkan usalli fardhu subhi sudah cukup lillahi ta'ala misalkan, atau imaman lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala, fardan lillahi ta'ala. Tapi kalau mau lengkap, terperinci, ya bagus, asalkan jangan keliru di dalam menentukan perinciannya. Salli fardhu subhi rak'ataini misalkan. Nah, itu di dalam hati pun kerentaknya ya begitu. Oke. Itu tadi kaidah yang ketiga, ma yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan, segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk mengungkapkan secara global, wala yushtaratu ta'yinuhu tafsilan, dan tidak dipersyaratkan untuk mengungkapkan secara terperinci. Idza ayyanahu wa akhta'a darra.
Ketika perincian itu disebutkan, ditentukan, dan keliru, maka itu berbahaya, dalam arti aktivitas ibadahnya tidak sah. Oke. Yang terkait dengan apa yang diperinci tadi. Kalau niatnya sholat berjamaah, tadi ada kasus itu, maka, dan itu keliru penentuan mengikuti si Pak Zaid, padahal yang nyata adalah Pak Amr, maka sholat jamaahnya, nilai jamaahnya itu yang tidak sah. Kalau sholatnya tetap, berarti munfarid atau sendiri. Oke, demikian. Oh ya, masih satu lagi nih, maaf. Minha, contoh terakhir. Minha, ayyana zakat malihil ghaibi talifan. Lam yujzi'hu anil hadiri. Contohnya adalah seseorang muzaki, orang yang berzakat, itu menentukan atau menyatakan zakat hartanya yang tidak ada di tangan, yang rusak, yang binasa, yang lenyap sebenarnya. Maka harta zakat yang demikian ini tidak bisa menggantikan posisi harta yang hadir, yang ada di tangan. Nah, begitu. Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiran, wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wa huwal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإن تطرد فمن نرجو سواك